Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM diminta untuk dievaluasi secepatnya. Kementerian Kesehatan dan kementerian terkait diminta untuk segera menyusun roadmap pencegahan penyebaran COVID-19. Presiden bahkan menegaskan perekonomian menurun tak masalah. Berapapun anggaran penanganan kesehatan pun akan ditambah, asalkan kasus aktif COVID-19 menurun drastis. Presiden Joko Widodo meminta kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dilakukan evaluasi secara menyeluruh karena dinilai tidak efektif dalam menekan penyebaran COVID-19 di Pulau Jawa dan juga Bali. Bahkan Presiden menegaskan jika resiko kebijakan yang diambil berdampak langsung pada penurunan ekonomi nasional pun tidak menjadi masalah asalkan penyebaran COVID-19 juga menurun. Presiden Joko Widodo meminta evaluasi atas kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Sebab kebijakan ini ternyata dinilai tidak lagi efektif menekan penyebaran virus COVID-19 di Pulau Jawa dan Bali. Nyatanya mobilitas masyarakat masih tinggi. Efeknya beberapa provinsi mencatatkan kasus positif COVID-19 tetap naik drastis. Dalam rapat kabinet di hadapan jajaran menteri terkait, Presiden menegaskan esensi dari kebijakan PPKM adalah mengurangi atau bahkan mencegah mobilitas masyarakat demi menekan laju penularan COVID-19. Hanya dalam pelaksanaannya, kebijakan PPKM dinilai di lapangan tidak tegas. Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya, ini tidak efektif. Tentu saja, kebijakan PPKM dirasa sangat berdampak menurunkan ekonomi secara nasional. Kepala negara bahkan meyakini penurunan ekonomi tidak perlu dikhawatirkan selama PPKM dengan cepat mampu menekan kasus positif COVID-19. Menurut Presiden Joko Widodo, jika penanganan COVID-19 cepat, maka pemulihan ekonomi juga akan lebih cepat. Sehingga di beberapa provinsi COVID-nya tetap naik. Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif. Untuk itu, sekali lagi pemerintah meminta perkuat dan tingkatkan kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah diminta untuk segera menghasilkan desain kebijakan yang lebih baik dan komprehensif. Tentu saja agar pemerintah segera bergerak cepat dan optimal dalam menangani sektor kesehatan. Kalau saya tetap kembalikan ke lockdown, kita isolir semua di Jawa saja. Meskipun sekarang sudah kemana-mana. Jadi itu pun menurut saya kemungkinan berhasilnya 50%. Tapi apa boleh buat. Dan dananya juga pasti besar. Optimalisasi penanganan kesehatan menjadi prioritas utama saat ini. Pemerintah berkeyakinan bahwa masalah penurunan ekonomi bisa diatasi bila faktor peningkatan penyebaran COVID-19 teratasi lebih baik dan cepat. Kalau kita melihat dari perkembangan terakhir kondisi ekonomi di Indonesia, ya, termasuk juga penanggulangan dari sisi pandemi, ya, sampai dengan hari ini, yang mana kalau kita melihat dari penyebarannya terus mengalami akselerasi. Jadi dengan demikian maka intervensi fiskal, ya, untuk penyelamatan ekonomi memang masih harus menjadi fokus prioritas pada 2021. Pemerintah diminta mengkalkulasi dengan cermat resiko dari setiap kebijakan yang diambil, terutama berkaitan dengan masalah ekonomi. Formula kebijakan yang tepat dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 diharapkan dapat dilakukan sehingga tidak berdampak kepada konsumsi masyarakat. Presiden Joko Widodo langsung mengeluarkan 5 instruksi soal pengetatan disiplin pembatasan kegiatan masyarakat. 5 instruksi Presiden Joko Widodo tersebut berkaitan dengan ketidakefektifan PPKM menekan peningkatan kasus aktif COVID-19.
5 instruksi ini terbaru sebagai upaya untuk mengatasi penyebaran virus corona agar lebih maksimal. Di antaranya meminta jajaran menteri terkait untuk turun langsung ke lapangan karena implementasi PPKM dinilai tidak tegas dan tidak konsisten. Pemerintah dalam monitoring disiplin protokol kesehatan harus melibatkan unsur hingga ke tingkat RT dan RW. Nah, tentu kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dan penegakan hukum. Oleh karena itu pelibatan aktif dari Babinsa, Babin Kamtibmas, Satpol PP, Operasi Justisi, TNI, Polri, ini dilakukan bukan hanya untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk melakukan tracing. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga tengah melakukan upaya optimalisasi penanganan COVID-19 dengan jalan mengajukan penambahan anggaran kesehatan sebesar 132,40 triliun rupiah pada anggaran tahun 2021. Penambahan anggaran ini untuk optimalisasi program vaksinasi, upaya diagnostik, serta penanganan testing dan tracing. View terhadap rencana program dan anggaran kita 2021. Karena nantinya mungkin dalam waktu sebulan ke depan akan ada 60% program baru di sektor kesehatan untuk menangani pandemi ini. Ini harus ada ketersediaan anggaran yang memadai, terutama untuk yang masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan, misalnya masyarakat miskin dan rentan miskin dan yang punya kerentanan tinggi terhadap penularan COVID-19. Meskipun besar-besaran dalam penyerapan anggaran kesehatan, pemerintah diminta untuk cermat dan teliti dalam mengedepankan penanganan prioritas antara kesehatan dan dampak ekonomi, terutama dari sektor peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jangan sampai penanganan kesehatan justru memperlambat pergerakan perekonomian masyarakat. Karena kalau kita melihat misalnya dari sisi penyerapan anggaran, di beberapa pos program PEN ini masih menjadi PR besar karena masih rendah penyerapannya dan juga implementasinya berarti juga tidak maksimal. Pemerintah diminta menyeimbangkan penanganan kesehatan terhadap dampak ekonomi. Jangan sampai penanggulangan penyebaran COVID-19 justru membuat ekonomi nasional kembali turun. Evaluasi dari setiap kebijakan yang diambil juga harus secara komprehensif dilakukan agar dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Dari Jakarta, Rizka Ayu Zulkifli, IDX Channel.